Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maulida Sofia, NIM K45239 dari kelas A. Nah, di sini mari kita bahas bareng-bareng yuk. Gimana sih biomekanika saat kita melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari? Biomekanika saat menggosok gigi itu dimulai pada saat tangan ditekuk seperti ini. Pada lengan bawah terdapat beberapa sendi siku yang mempengaruhi kerja tersebut. Yang pertama adalah sendi unohumeral dan sendi radiohumeral. Nah, sendi unohumeral yang pertama itu berarti yang menghubungkan antara jari kelingking dan juga dengan lengan atas atau humerus. Nah, yang kedua adalah sendi radiohumeral. Itu berarti sendi yang menghubungkan antara tulang pada jempol dan juga lengan bagian atas. Adapun otot-otot yang berkontribusi saat kita menggosok gigi dalam biomekanika yaitu adalah otot bicep. Nah, otot ini itu bercabang untuk melakukan gerakan fleksi. Gerakan fleksi itu apa? Gerakan untuk menekuk seperti ini. Nah, di mana nantinya otot bicep ini akan berkontraksi, lalu otot tricepsnya itu akan melakukan sebuah relaksasi. Nah, lengan bawah jika memiliki otot itu termasuk fleksor dan ekstensor. Di mana saat menggosok gigi itu gerakannya itu fleksor, jadi menggunakan otot fleksor di bagian siku. Nah, yang otot flexor bagian siku itu ada dua, yaitu pronator dan suprinator, yang bertanggung jawab saat membolak-balikan tangan seperti ini menghadap ke bawah atau ke atas. Nah, saat menggosok gigi itu berarti pronator itu memutar tangan lengan bawah seperti ini untuk menghadap ke arah bawah. Pada gerakan menggosok gigi, berarti pergelangan tangan ini atau disebut dengan karpal ini mengalami gerakan abduksi, di mana gerakannya ini menjauhi dari sisi tubuh. Seperti ini kan di sini, berarti menjauhi sisi tubuh. Nah, pada saat menggenggam batang sikat gigi ini, gerakannya itu kan melibatkan jari-jari tangan yang berada pada posisi fleksi dan membungkus di sekitar benda seperti ini. Sendi yang digunakan yang pertama adalah sendi radiokarpal, yaitu sendi yang berada pada radius lengan bawah dengan karpal pergelangan tangan bagian proksimal. Nah, sendi ini itu merupakan sendi utama pergelangan tangan yang memungkinkan banyaknya gerakan dapat dilakukan. Gerakan-gerakannya itu misalnya seperti menepuk tangan, terus membalikan tangan. Kemudian sendi yang kedua adalah sendi karpokarpal, yaitu antara sendi yang berada pada pergelangan tangan dengan sendi yang berada pada telapak tangan. Kemudian sendi yang ketiga adalah sendi radiournal, yaitu antara sendi radius tulang radius yang berhubungan dengan jempol dan dengan tulang ulna yang berhubungan dengan kelingking. Kemudian sendi yang keempat yaitu adalah midkarpal, yaitu yang berada pada tulang karpal proksimal dan distal. Nah, sendi ini itu memungkinkan gerakan atas dan ke bawah, ke kiri atau ke kanan seperti itu. Kemudian sendi yang kelima adalah sendi karpal metakarpal, itu sendi antara tulang karpal pergelangan tangan distal dan metakarpal pada bagian telapak tangan. Kemudian gerakan yang kedua adalah memakai kemeja dan mengancingkan baju dalam biomekanika. Jadi untuk menimbulkan sebuah gerakan pada tubuh itu diperlukan kerjasama antara otot, tulang, saraf, dan juga sendi. Nah, pada saat kita memakai baju, sendi yang berperan adalah sendi siku. Sendi siku itu dibentuk oleh tiga, yaitu humerus dan tulang ulna dan juga radius. Nah, pada bagian tulang humerus ini terdapat tonjolan di sebelah sini yang disebut dengan epicondylus lateral. Nah, epicondylus lateral ini menjadi tempat melekatnya otot tendon. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan lengan bawah ke arah luar atau menstabilkan pergelangan tangan ketika tangan diluruskan seperti ini. Nah, kemudian ada lengan tangan itu melakukan gerakan apa? Gerakan aduksi. Gerakan aduksi itu berarti gerakan yang mendekati tubuh. Nah, sendi yang berperan adalah sendi engsel yang prosesnya itu seperti engsel pintu. Nah, kan seperti ini. Sendi engsel adalah pada bagian siku yang membengkok pada bagian ulnanya. Kemudian sendi pada pangkal ibu jari, tipe persendiannya adalah sendi pelana seperti ini. Nah, persendian yang berada pada pergelangan tangan ini adalah sendi geser. Kemudian persendian yang terdapat pada ruas-ruas jari ini adalah tipe sendi engsel. Kemudian biomekanika saat kita mengetik komputer yang bekerja adalah pada bagian bahu, siku, dan juga jari-jari tangan kita pastinya. Nah, kita akan membahas pada gerakan bahu terlebih dahulu. Gerakan bahu yang pertama adalah fleksi ekstensi. Pastinya kalian udah nggak asing dong, fleksi ekstensi adalah gerakan mengayunkan lengan ke depan dan ke belakang agar terjadi pada gerakan secara vertikal ataupun horizontal. Kemudian yang kedua adalah gerakan abduksi dan aduksi, yaitu gerakan yang menjauhkan atau mendekatkan lengan terhadap tubuh seperti ini. Kemudian sendi yang mempengaruhinya adalah persendian antara os scapula di bagian belakang dengan humerus pada lengan atas, sehingga pergerakan yang dilakukannya akan menghasilkan sebuah perubahan kedudukan antara humerus dengan os scapula sebelah sini. Nah, dengan ini kedudukan os scapula yang hanya melekat langsung pada os clavicula dan tergantung pada batang badan oleh sekumpulan otot pergerakan seni pada bahu. Nah, pada hakikatnya ini akan menghasilkan juga sebuah pergerakan antara os scapula terhadap os clavicula atau pada ficula atau pada batang
bagian badan. Nah, sebaliknya, pergerakan gelang bahu ini tidak memerlukan perubahan kedudukan humerus terhadap oskapula. Saat kita mengetik, kita juga melibatkan pada bagian siku. Nah, pada bagian siku ini ada gerakan yaitu fleksi. Gerakan fleksi ini terdapat dua persendian, yaitu antara humerus di sebelah sini dan os ulna. Kemudian saat persendian antara humerus dengan os ulna ini merupakan persendian engsel seperti ini. Gerakannya seperti pintu. Nah, saat kita mengetik, kita juga melibatkan jari-jari tangan. Nah, yang pertama ada tulang tangan sendiri. Tulang tangan itu adalah antara tulang radius itu sebelah sini dan juga ulna. Ulna itu yang menghubungkan dengan kelingking, kalau radius itu menghubungkan dengan jempol. Kemudian ada yang kedua adalah ossa carpalia. Ossa carpalia itu adalah tulang pergelangan tangan di sebelah sini yang dihubungkan oleh articulatio mediocarpalis. Kemudian yang ketiga adalah ossa metacarpalis. Nah, ossa metacarpalis ini 5 tulang yang berada di tangan. Nah, persendian ini adalah persendian yang dilibatkan oleh tulang karpal dan metakarpal. Kemudian yang keempat adalah palanges. Palanges ini merupakan tulang-tulang yang ada di jari-jari. Nah, gerakan yang terjadi pada saat kita berjalan menuruni tangga seperti ini, ada otot-otot dan tulang di seluruh tubuh itu juga bergerak aktif. Mulai dari otot kaki, otot paha, otot lengan, hingga otot punggung. Nah, pergerakan ini membuat otot-otot tulang menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Kemudian, gerakan yang terjadi pada berjalan menuruni tangga yaitu kaki kanan melakukan fleksi, seperti ini, kemudian menyentuh anak tangga yang ada di bawahnya, dan kaki kiri bergerak ekstensi, kemudian menyentuh anak tangga yang ada di bawahnya juga seperti ini. Nah, fleksi dan ekstensi adalah gerakan otot fleksor yang menyebabkan bagian tubuh itu menekuk, seperti ini. Nah, kalau otot ekstensi itu gerakan yang menyebabkan meluruskan kaki seperti ini, yang berpengaruh saat kita berjalan dan menuruni tangga. Nah, sendi yang berpengaruh adalah sendi lutut. Sendi lutut ini merupakan anggota tubuh yang secara terus-menerus mengalami tekanan ketika kita menaiki dan menuruni tangga. Sendi lutut ini juga merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat penting dan vital. Lutut ini menopang beban tubuh terutama pada saat kita berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Di samping itu, sendi lutut ini juga berperan sangat besar untuk mobilisasi atau bergerak berpindah tempat, sehingga perannya sangat penting bagi kualitas hidup manusia. Pada saat menendang bola dengan kaki kanan, maka poros pertama persendian terdapat pada sendi pinggul. Nah, lutut itu mengalami semifleksi yang digerakkan oleh kelompok otot-otot hamstring yang juga ikut mengambil ancang-ancang, dan sendi ankle lurus ekstensi yang dikontraksikan oleh otot betis. Nah, sedangkan pada saat menarik kaki ke belakang seperti itu, pada video itu yang bertugas adalah otot iliacus anterior, iliac spine, tensor, fascia latae, atau kita biasa sebut dengan kelompok quadriceps extensor bagian proksimal. Nah, sedangkan pada saat lutut mengalami ekstensi yang digerakkan oleh rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, atau kelompok quadriceps bagian distal. Nah, pada saat gerakan follow through, otot-otot itu akan mengalami rileks dan menampakkan kaki sebagai gerakan lanjutan. Nah, kesimpulannya, pada saat kita menendang bola, ternyata yang bekerja secara keseluruhan itu berada di anggota gerak bawah di kaki dan tungkai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.